Halo kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang baik, insyaallah ya. Karena masih pandemi, mohon jaga kesehatannya dan jaga imunitasnya. Teman-teman semuanya, saya sudah lama juga sudah tidak apa namanya ya, nyampaikan perasaan, pikiran, dan apapun lah lewat podcast. Terus terang masih banyak hal yang harus saya perbaiki ya, baru bisa berbagi. Tapi pada intinya ialah meluangkan waktu untuk bisa berbagi kepada teman-teman semuanya. Meskipun saya pribadi masih banyak kurangnya lah. Mungkin hari ini random aja ya, tentang yang pastinya tentang parenting atau tentang pengasuhan. Kenapa saya tertarik dengan ya tema hal-hal yang berbau parenting, hal-hal yang berbau pasangan, hal-hal yang berbau tentang pengasuhan ayah, orang tua, dan segala macamnya. Sampai-sampai teman-teman saya yang mungkin kenal dekat dengan saya itu bosan ya. Bosannya karena ini, saya kan jomblo nih. Saya jomblo. Sementara kalau dalam hal pertemuan dalam satu jadwal terkhusus gitu, pasti saya bahasnya tentang parenting lah, pengasuhan dan segala macam. Padahal saya jomblo kan, tentang pasangan dan segala macam. Sehingga beliau menyarankan saya untuk praktek segera. Praktek ini dalam artian menikah segera, insyaallah ya, sekaligus motivasi sebenarnya. Cuman yang harus kita pahami, tentu setiap kita punya motivasi sendiri-sendiri ya. Motivasi kenapa sih bisa saya ingin memfokuskan diri ke bagian ini, karena pertama ialah saya rasa banyak hutang pengasuhan pada diri saya. Banyak contoh ya yang masih banyak kurang dalam diri saya. Mungkin pertama itu ialah kurang disiplinnya saya, kemudian kurang masih belum terasah semaksimal mungkin dalam hal tanggung jawab dan segala macamnya. Maka ini rasanya perlu diperbaiki nih dalam diri saya pribadi. Itu hal pertama yang ingin saya, kenapa sih ingin mempelajari parenting. Kedua juga karena tentu kita persiapan juga ya teman-teman untuk menjadi ayah yang hebat. Karena mungkin kita mengambil pengalaman yang cukup keras di masa-masa lalu. Dalam hal itu kita ambil pelajaran dan jadi hikmah nih untuk kita semua. Kalau bisa ya, keturunan kita yang tidak akan merasakan hal yang kita dapatkan mungkin dari kakek nenek, orang tua dan segala macamnya. Kita bukan berarti menyalahkan juga, karena memang pengasuhannya ya tergantung zaman ya. Kalau orang tua kita kan pengasuhan dari kakek ya, zaman kolonial istilahnya ya, zaman kemerdekaan. Jadi wajar ya, mungkin diktator dan segala macamnya. Hari ini ilmu berkembang pesat, apalagi media-media untuk belajar juga berkembang. Ada YouTube, ada Zoom, ada kuliah-kuliah, webinar, Instagram dan segala macamnya. Sehingga saran menurut saya sih untuk meraih ilmu itu luar biasa keren. Tapi mungkin yang dikurangkan itu ya, yang kurang itu ialah mungkin ini ya, adabnya atau karakter dan segala macamnya yang didapat dari ilmu tersebut. Oke teman-teman semuanya, mungkin hari ini cuma pesan saja tentang oh ya, saya kemarin nih nyampein kepada teman-teman juga. Padahal beliau kan masih jomblo semuanya, saya juga jomblo, tapi pesannya untuk saya juga sebenarnya. Ialah pesan untuk laki-laki. Pesan untuk laki-laki. Belakang ini saya coba posting tentang peran laki-laki. Dan alhamdulillah banyak juga yang respon positif dari postingan saya, alhamdulillah. Ya, saya coba untuk sampaikan via suara.
Jadi pada tahun 2008 kalau tidak salah, 2008 atau 2010 sampai sekitaran itulah, ada salah satu seorang peneliti bidang pengasuhan, kalau tidak salah itu Bunda Eli Risman, meneliti tentang pengaruh nih orang tua terhadap anak. Ternyata hasilnya ialah kurang dari 1 jam interaksi ayah dengan anak. Kalau teman-teman mengetahui peran ayah dalam parenting atau dalam pengasuhan itu vital sekali. Justru mohon maaf, ini lebih vital daripada seorang ibu. Meskipun ibu yang melahirkan, gudangnya kasih sayang dan segala macamnya, tapi kalau tanpa peran ayah, maka integritas diri dari seorang anak, aturan-aturan, konsekuensi, apalagi ya, mudah terjerembab kepada pergaulan bebas dan segala macamnya. Itu akan mudah terjadi kalau tanpa peran ayah. Mohon maaf, ada salah satu kasus ya, artis dangdut yang beberapa kali terjebak kasus narkoba. Menurut saya sih memang ini ya, karena saya menganalisisnya, ini tak ada peran dari seorang ayah, kurang peran dari seorang ayah. Mungkin ayahnya sibuk dengan hal karirnya mungkin ya. Tapi kan ini pandangan saya ya, tapi tidak tahu lah ya, mungkin saja ada faktor-faktor lain, mungkin saja faktor lingkungan, faktor teman dan segala macamnya. Ini kita kembali. Jadi kata Bunda Eli Risman, ternyata peran ayah ini sebenarnya teman-teman sangat-sangat berpengaruh pada fungsi seksualitas anak. Fungsi seksualitas ini apa nih sebenarnya? Yaitu fungsi seksualitas bukan berarti alat kelamin ya. Maksudnya ini adalah fungsi harga diri, integritas diri, punya aturan bagi dirinya masing-masing. Kita mungkin lihat ada anak yang punya attitude yang luar biasa gitu ya, atau ketika ada anak yang diajak merokok misalnya, tapi si anak menolak, itu tuh karena ada peran ayah yang kuat di sana. Jadi itu kata Bunda Risman. Sehingga kalau peran ini atau waktu untuk bersama dengan anak itu kurang, maka akibatnya ialah yang kayak tadi. Hari ini Indonesia bisa kita katakan mohon maaf, ke krisis kepemimpinan. Kita lihat dari segala lini pemerintahan, kita heran juga ya, kenapa bisa seperti ini. Ternyata memang mungkin adalah bagian dari dosa-dosa kita atau dosa-dosa orang tua kita yang mungkin tidak serius nih memperhatikan perkembangan keluarga, perkembangan anak. Padahal kalau kita lihat nih dalam Quran surah At-Taghabun kalau tidak salah, anak dan keluarga itu adalah fitnah, istri dan anak itu adalah fitnah. Kalau apa? Ya kalau kita tidak mampu untuk membawa atau menuntutnya ke surga gitu ya. Ini nih jadi tantangan untuk kita semua. Dan kita teman-teman harus tahu juga, prestasi paling besar dari seorang iblis, maksudnya dari seekor juga enggak sih, dari iblis itu ialah apa? Angka perceraian teman-teman, perceraian antar pasangan. Dan salah satu penyebab broken home dan segala macamnya itu ialah karena pasangan atau karena kedua orang tuanya juga. Jadi itu ya, kita kembali lagi. Lalu teman-teman, maka disarankan kata Bunda Eli Risman ialah ayah itu harus punya banyak tenaga untuk menyiapkan segala halnya. Apa saja? Dari segi fungsi nafkah, fungsi pengasuhan, fungsi pendidikan kepada pasangan dan anak-anak, fungsi menghibur, fungsi apa lagi ya? Fungsi memberikan aturan, konsekuensi dan segala macamnya. Jadi kalau kita tarik ke belakang, kan ayah atau laki-laki itu kan berasal dari bahasa Arab.
yang kalau tidak salah itu rojulun ya, di Quran surah An-Nisa ya rojulun. Kalau kita cari persamaan atau sepadan dengan padanan katanya, ternyata sama-sama punya makna yang sama dengan kaki. Kaki itu bahasa Arabnya juga rijlun, punya unsur yang sama. Apa itu? Ro, jim dan lam. Artinya kalau kita tarik dari fungsi kaki apa sih teman-teman? Ya, untuk menampung badan gitu ya. Oke lah kalau badannya kayak saya kurus. Kalau gemuk kayak mungkin ya mohon maaf ya. Ada lah teman ya. Itu luar biasa tuh menahan berat tuh, kaki itu menahan berat badan semuanya. Fungsi kaki, apalagi fungsi kaki menentukan arah jalan nih, mau kemana. Itu kan tergantung otak kita kan. Otak menginstruksikan kaki mau kemana kita, mau ke langkah yang baik atau yang jelek mungkin gitu ya. Kemudian fungsi kaki apa? Fungsi kaki yang untuk digerakkan. Nah mungkin fungsi kaki untuk ditidurkan aja seharian, atau anak-anak game online gitu ya, untuk nyantai di kasur ya, main game apalah, FF, PUBG, Mobile Legends dan segala macamnya. Atau kaki difungsikan untuk nendang. Untuk nendangnya bukan nendang bola masalahnya, nendang orang. Lagi gawat. Nah, jadi itu ya, setidaknya ada 3 fungsi ini yang mungkin bisa kita pahami dari fungsi kaki. Maka beranjak dari fungsi kaki tersebut, laki atau laki-laki juga memiliki fungsi yang sama dengan kaki. Yang pertama kita ulas ya, bahwasanya untuk menampung berat badan atau menyanggupi segala beban hidup, beban tubuh yang ada di sana, supaya tubuh tetap berdiri tegak. Maka laki-laki juga berfungsi demikian. Yaitu berfungsi untuk menampung segala beban permasalahan keluarga, permasalahan pasangan, permasalahan keluarga besar, permasalahan mertua, permasalahan ibu kandung, ayah kandung, ayah mertua, ibu mertua, ipar dan segala macamnya. Kalau bisa ya, kalau ipar tuh mungkin bisa, kalau tidak ya. Karena di sana kita sudah peralihan tuh. Kalau yang bagian menikah tuh peralihan peralihan tanggung jawab yang bergetar pintu-pintu langit ketika akad itu diucapkan. Maka semenjak saat itu kita harus siap nih menampung segala beban-beban yang ada. Apalagi beban-beban, belum lagi istri, belum lagi anak, belum lagi permasalahan keuangan dan segala macamnya, belum lagi nafkah itu ya. Itu yang harus kita pahami sebelum kita mungkin beranjak menjadi seorang laki yang sebenarnya ya. Oke, yang kedua ialah fungsinya untuk menentukan arah, ya kan, bergerak untuk menentukan arah. Maka fungsi seorang ayah dan laki-laki ialah punya visi pendidikan, punya visi pengasuhan, punya visi peradaban. Jadi teman-teman yang mau akan menikah, yang akan segera menikah, dan segala macamnya yang tentang menikah, siapkan dari sekarang saran saya untuk membuat atau menyimpulkan salah satu arah besar pergerakan, bukan arah besar roadmap dari pendidikan keluarga. Mau dibawa kemana keluarga kita? Pastinya siapkan visinya seperti apa. Mungkin visinya surga lewat apa? Lewat Al-Quran, lewat sedekah, atau lewat jadi orang kaya dan segala macam. Itu tergantung dari teman-teman semuanya. Dan pendidikannya seperti apa, pahami juga berarti tahapan-tahapan perkembangan anak. Pahami juga sifat-sifat istri seperti apa, psikologi istri, psikologi komunikasi pasangan, komunikasi dengan anak, komunikasi dengan orang tua. Banyak teman-teman. Itu yang harus disiapkan dari sekarang. Maka kalau saya sih setiap sekali belajar parenting,
Untung belum nikah. Jadi bisa disiapkan hari ini. Alhamdulillah. Syukur aja. Ya mungkin banyak yang julid juga dari kawan-kawan, tapi enggak masalah lah. Mending gue percaya diri lah gitu lah ya. Nah itu. Yang ketiga, yang terakhir, fungsi kaki apa? Juga karena digerakkan ya, pasti bergerak. Nggak mungkin tidak bergerak kaki. Maka sebagai laki-laki dan sebagai ayah atau sebagai pasangan suami dan segala macamnya, punya fungsi nafkah. Fungsi apa? Nafkah. Dan teman-teman harus mengetahui, nafkah itu dicari atau rezeki itu dicari karena bergerak. Ya kan? Allah menetapkan rezeki kepada kita semuanya. Bagi yang hidup, entah itu agamanya apa, pasti Allah tetapkan rezekinya. Cuman masalahnya ialah kita bergerak atau tidak, kita usaha atau tidak. Nah itu. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa sih orang-orang non atau orang-orang Kristiani, Yahudi dan segala macam itu banyak orang kaya? Mungkin saja karena usahanya besar. Ya, mungkin itu teman-teman semuanya. Beranjak kita sebagai laki-laki perlu persiapan ya. Insyaallah saya pun juga mempersiapkan diri. Mohon doanya. Semoga tahun ini bisa juga ya. Tapi itu tergantung Allah juga ya, takdir dari Allah. Kemudian teman-teman, kalau peran atau fungsi ini kita pahami, maka insyaallah krisis kepemimpinan di negeri ini tidak akan lagi berkurang. Insyaallah akan terpenuhi lah nak. Iya. Kayak mohon maaf ya, pemerintah yang semena-mena terhadap rakyatnya, korupsi di mana-mana. Ada juga yang di sana itu menceritakan korupsi karena ambil bantuan ya. Bantuan untuk COVID-19 dipakai untuk korupsi, bahkan sampai triliunan. Masya Allah. Ini entah seperti apa nanti hisabnya di akhirat. Maka persiapkan dari sekarang. Dan salah satu keunggulan kita hari ini setelah sensus 2020, ternyata laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Kalau kita beri perbandingan, itu ialah 11:10. Ini salah satu keuntungan jika Indonesia memang ingin betul-betul menjadi negara emas 2045. Peradaban emas 2045 insyaallah ya. Juga peradaban Islam. Maka teman-teman, kunci dari baiknya keluarga itu karena kepala sekolahnya bisa menyiapkan visi pengasuhan, visi pendidikan, dan selalu mengevaluasi diri. Parenting ini tujuannya bukan untuk menganalisis atau mengevaluasi orang lain, apalagi mengevaluasi pengasuhan orang tua. Parenting ini bertujuan untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Maka inti dari parenting Islami ini ialah bagaimana kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Allah pun membukakan jalan untuk keluarga dan pasangan kita. Insyaallah. Saya masih banyak belajar teman-teman. Masih sangat belajar. Rasanya greget juga, nangis juga kadang setiap pelajaran yang saya dapat. Aduh ya Allah. Sedih rasanya. Tapi apalah. Ini memperbaiki insyaallah. Ini itu dulu teman-teman. Udah 20 menit. Semoga kita bisa ambil pelajaran. Mohon maaf kalau ngocehnya terlalu banyak. Semoga senantiasa mendengarkan ya. Terima kasih yang telah mendengarkan. Semoga Allah berkahi waktu-waktu kita, usia-usia kita untuk kebaikan dan untuk keluarga, untuk pasangan dan segala macamnya. Dan Allah kabulkan, mudahkan, kuatkan segala permasalahan dan urusan-urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.